Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Kadin, Chair Business 20, Ibu Sinta Wijaya. Catatan saja memang pandemi COVID sudah 2 tahun dan alhamdulillah saat ini kita menangani secara baik dan cukup landai, dan kasus konfirmasi per 1 juta penduduk itu adalah 0,74 kasus. Jadi ini salah satu capaian yang dilaksanakan oleh pemerintah Bapak Presiden Jokowi yang sejak bulan Maret yang lalu tiada hari tanpa meeting setiap minggu. Jadi kita lihat betapa intens penanganan COVID. Yang kedua, dari segi vaksinasi kita sudah tahu bahwa dosis 1 sudah 147 juta, dosis 2 103,5, namun WHO menginginkan agar di akhir tahun ini kita adalah negara G20 yang diharapkan bisa mencapai 40% atau 133 juta di bulan Desember ini. Sekarang sudah 103,5 juta dan kita juga sudah mulai untuk vaksinasi anak-anak. Pertumbuhan ekonomi kita sudah berada dalam jalur positif dan ini memberikan signal bahwa di tengah pandemi COVID sudah dilakukan 3 kebijakan. 1 kebijakan fiskal oleh Ibu Menteri Keuangan, kemudian kebijakan monetary oleh Bank Sentral, dan kita juga melakukan reform struktural. Nah, ini 3 hal yang diapresiasi oleh berbagai lembaga. Dan ini yang diharapkan bisa terus melanjutkan pemulihan ekonomi di tahun 2022. Nah, kita juga melihat bahwa secara fundamental dari internal maupun eksternal kita kuat, surplus neraca perdagangan 10,7 miliar, kemudian juga kita melihat 18 bulan berturut-turut neraca perdagangan positif, dan juga kita melihat bahwa defisit lebih rendah mungkin tahun ini daripada target. Dari target 5,7 kita capai 5,4. Hampir semua pendapatan sesuai target, bahkan PNBP di atas target. Kita beri tepuk tangan kepada seluruh yang hadir di sini. Peran stakeholder menjadi penting. Kemudian kita juga melihat dari segi konsumsi semuanya sudah expand, semua pada posisi ekspansif. Dan juga terima kasih kita membuat kebijakan terkait dengan kendaraan bermotor, kemudian juga terkait dengan industri properti. Terlihat sektor manufaktur kita PMI-nya selalu di atas 51, bahkan ini lebih ekspansif dibandingkan sebelum COVID. Sempat di 57 dan terakhir 53,9. Kita juga melihat fundamental ekonomi kita dibandingkan dengan berbagai negara berada dalam ranking yang baik. Kalau kita lihat dari current account-nya ranking 18 dari 40 negara, public deficit-nya kita nomor 12, kemudian juga dari forex reserve kita ranking 20, kemudian dari segi konsumen terutama akibat dari inflasi yang rendah kita 1,7, kita di ranking 5 dari 20, kemudian external debt kita ranking 21, dan dari vulnerable index kita 15 dari 40. Artinya kita tidak perlu panik dengan tingkat inflasi dan dengan situasi yang terkontrol, maka tentu kita melihat bahwa walaupun nanti akan ada tapering off, namun kita punya cukup cushion untuk menahan, apalagi kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan kita hitung dulu cost of fund perbankan kita, sehingga kita melihat bahwa tentu ini masih ada room yang bisa dilakukan. Nah, tentu kita juga melihat bahwa perbaikan ekonomi terkait dengan tata kelola, utang terjaga, cadangan devisa, ini merupakan kebijakan yang baik, dan selanjutnya stimulus spend tahun ini diperkirakan 90,4% atau yang realisasi prognosanya, yaitu 673,2. Memang akan ada sisa anggaran seperti kemarin Ibu Menteri Keuangan juga sudah berkomunikasi, dan juga tahun depan disiapkan dengan 3 program 414 triliun. Nah, tentu kita melihat bahwa di akhir 2021 ini kita cukup optimis
dengan capaian-capaian yang kita terima, dan kita berharap kita bisa bertransformasi lebih cepat di tahun 2022, tentu dengan subjek Omikron seperti yang disampaikan oleh para ahli, dan juga di Afrika Selatan yang diharapkan tidak terlalu mempunyai efek yang mematikan. Namun tentu salah satu rekomendasi kita melakukan vaksinasi ketiga yang arahan Bapak Presiden di bulan Januari ini diharapkan sudah bisa dimulai. Nah, presidensi G20 ini adalah presidensi ketiga dalam situasi COVID. Nah, tentu Indonesia akan berharap bahwa kita akan memimpin di era ujung dari pandemi COVID, di mana pandemi berubah menjadi endemi. Kemarin dalam pertemuan Sherpa maupun Finance Track, publik tidak tahu apa Sherpa, taunya Sherpa naik gunung Himalaya, yaitu tukang bolak-balik gitu, mengangkat beban gitu, tapi nggak boleh sampai puncak, Bu. Nah, itulah tugas Sherpa dan Finance Track, dan ini diharapkan dalam kali ketiga ini banyak hal yang sifatnya lebih konkret, sesuai dengan tema Recover Stronger, Recover Together, dan tentunya diharapkan 3 tema yang diusung terkait dengan arsitektur kesehatan global. Mungkin juga kita perlu ada prototipe, kalau kita bisa menghasilkan merah putih, bisa nggak Indonesia menjadi donatur ke negara lain, negara-negara emerging countries, sehingga tentu kita tunjukkan bahwa kita betul-betul membuat action, bukan dalam bentuk narasi. Kemudian transformasi ekonomi digital, beberapa pilot plan bisa disiapkan, apakah itu infrastruktur, apakah itu program, termasuk salah satunya kita sedang menangani kemiskinan ekstrim, financial inclusion, kalau ada model yang bisa kita ekspor ke negara emerging countries. Terkait dengan transisi energi, tadi Ibu sudah menyampaikan, juga ini perlu ada pilot dan financial commitment yang jelas. Dan yang berikut tentu masyarakat menginginkan apa yang bisa diterima masyarakat dalam penyelenggaraan G20. Nah, ini beberapa hal, apakah keterlibatan UMKM, apakah itu nanti kontribusi terhadap PDB. Nah, ini kita harapkan beberapa hal itu bisa langsung dilaksanakan oleh dan dirasakan oleh masyarakat. G20 ini dari segi pembahasan materi itu dianggap, tadi Ibu mengatakan ini adalah konsumsi para elit pengambil kebijakan. Nah, oleh karena itu bagaimana ini kita bumikan sehingga Indonesia betul-betul bisa merasakan jumlah meeting yang 150 ini, yang mungkin setiap bulannya ada 18, arahan Bapak Presiden dinarasikan secara konsisten, jadi tidak naik turun.